Selamat datang di Deep Dive kali ini. Kita mau menyelami laporan keuangan kuartal pertama 2025 dari PT Indo Tambang Raya Mega Tbk atau ITMG. Salah satu pemain besar lah ya di sektor batubara kita. Sumbernya jelas, laporan interim resmi mereka yang baru keluar. Misi kita, ya seperti biasa, membedah angka-angka kunci buat Anda. Biar paham gitu, kesehatan finansialnya gimana, arah strateginya kemana, tanpa perlu repot baca laporan lengkapnya. Mari kita bongkar bareng ya. Betul sekali. Fokus kita lebih ke gambaran besarnya sih. Jadi gimana kinerja ITMG ini di tengah dinamika pasar energi yang ya tahu sendirilah naik turun terus. Terus apa aja kekuatan utamanya dan potensi resiko yang mungkin ngumpet di balik angka Q1 ini. Oke, langsung aja ya ke yang menarik perhatian saya nih. Pendapatan ITMG itu sebenarnya sedikit turun loh. Sekitar 1,37% dibanding tahun lalu, jadi 482,5 juta dolar. Tapi anehnya, margin laba kotor mereka malah naik signifikan. Dari 24,4% jadi 28,1%. Ini kan agak melawan arus ya. Pendapatan turun, kok margin naik? Gimana ceritanya ini? Nah, ini dia yang menarik. Kuncinya itu gini, ini murni karena manajemen biaya produksi mereka yang efektif banget. Jadi beban pokok penjualan atau BPP mereka itu berhasil ditekan turun 6,1%. Kalau dirinci lagi, ini terutama dari penurunan biaya penambangan sekitar 20 juta dolar dan juga bahan bakar 3 jutaan. Mereka benar-benar berhasil lebih efisien di operasional inti mereka. Nah, efisiensi inilah yang lebih dari cukup buat ngimbangin penurunan pendapatan yang tipis tadi. Oke, jadi efisiensi operasionalnya solid ya. Tapi pertanyaannya, ini bisa bertahan lama nggak ya? Atau cuma sesaat aja? Sambil mikirin itu, neraca mereka juga kelihatan kuat banget, kayak benteng gitu. Rasio lancarnya tinggi banget, 4,59 kali. Artinya aset lancarnya hampir 5 kali lipat utang jangka pendeknya. Terus, rasio utang terhadap ekuitasnya juga rendah banget, cuma 0,23 kali. Jadi, resiko likuiditas sama solvabilitasnya minimal lah ya. Iya betul, dan kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, kekuatan neraca ini tuh ngasih mereka ruang gerak. Kita lihat deh, pos aset keuangan lancar lainnya, ini mungkin deposito jangka pendek atau surat berharga gitu ya. Nah itu turun sekitar 80 juta dolar. Tapi dana ini kayaknya nggak hilang gitu aja. Kelihatan dialihkan ke aset tidak lancar yang buat operasional. Ada kenaikan lumayan di biaya eksplorasi dan pengembangan tambang sekitar 10,4 juta dolar, sama biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan itu naik 21 juta dolar. Jadi jelas banget mereka lagi reinvestasi buat produksi di masa depan. Investasi buat masa depan ya. Tapi, ada yang kontras nih menurut saya. Di saat biaya produksi bisa ditekan, biaya operasional yang lain, yang di luar produksi itu loh, kayak beban penjualan, umum dan administrasi atau SG&A, itu malah melonjaknya tajam banget, naik 57,7% dibanding tahun lalu. Jadi, efisiensi yang udah bagus di tambang tadi, sebagian kayak kemakan lagi sama kenaikan biaya kantor atau overhead ini. Kalau dihitung kasar, hampir 38% penghematan BBP Horeca itu hilang ke kenaikan SG&A ini. Nah, ini bener. Ini jadi pertanyaan penting sih. Kenapa ya overhead ini naiknya secepat itu? Perlu digali lebih dalam ini. Dan bukan cuma itu area yang perlu dicermati. Ada juga penumpukan persediaan yang lumayan gede. Nilainya naik 34%, jadi 113,4 juta dolar. Ini langkah strategis kah? Mungkin antisipasi permintaan naik atau harga bakal naik? Atau jangan-jangan ini sinyal awal penjualan agak melambat, tapi produksinya belum disesuaiin. Soalnya kan, persediaan numpuk gini ngikat kas ya, sekitar 29 juta dolar dampaknya ke arus kas operasi. Dan ada risiko harga juga kalau nanti harga batubara turun. Wah, iya juga ya. Mengingat pasar batubara kan volatil banget. Numpuk persediaan segitu banyak, apa nggak jadi strategi yang agak berisiko ya sekarang? Kalau kita lihat arus kas investasinya, ini kayaknya konfirmasi soal geser aset tadi ya. Mereka dapat kas dari jual aset keuangan, 78 juta dolar. Terus uangnya dipakai buat belanja modal. Beli aset tetap 20,3 juta dolar, sama buat aset eksplorasi 14,3 juta dolar. Jadi ekspansi operasional ini pakai duit internal ya, bukan dari utang baru. Tepat sekali. Makanya struktur utang mereka sehat banget,
dan terus dikurangin juga. Tapi ada catatan kecil nih. Utang jangka panjang mereka, walaupun nggak besar, itu pakai suku bunga mengambang. Ngikutin JIBOR. JIBOR itu kan suku bunga acuan antar bank di Jakarta. Artinya, kalau suku bunga pasar naik, biaya bunga mereka bisa ikut naik. Walaupun ya risikonya terbatas karena jumlah utangnya kecil. Tapi tetap perlu dicatat. Oh ya, penting juga, mereka bilang tetap patuh sama semua covenant utang mereka. Artinya, semua syarat dari pemberi pinjaman terpenuhi. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua angka ini buat Anda yang dengerin? Singkatnya gini, ITMG nunjukin pondasi finansial yang kokoh di kuartal pertama 2025 ini. Mereka efisien di produksi intinya, neracanya kuat banget, dan fokusnya jelas. Investasi lagi ke bisnis utama mereka, yaitu tambang. Kemampuan mereka ngendaliin lonjakan biaya operasional di luar produksi, SG&A tadi. Kedua, gimana cara mereka ngelola tingkat persediaan yang lagi tinggi ini? Ini kunci buat profitabilitas mereka ke depan biar tetap solid. Nah, sebagai penutup, ini ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Dengan persediaan yang numpuk dan biaya overhead yang naik, seberapa siap si ITMG ini kalau nanti ada guncangan harga batu bara lagi? Dan apakah strategi investasi jangka panjang mereka sekarang ini udah cukup kuat buat ngimbangin potensi gejolak itu di masa depan? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.